Bab 18. Siapa yang dilukai? Jadi kamu ikut seminar? Iya, aku dan yang lain sangat beruntung karena bisa mendapatkan kesempatan ini. Dokter Agam sendiri tidak ikut karena sangat sibuk dan harus ke laut kota. Mereka, keluarga Arby, Marva dan Freya, hanya bisa mendengar. Ingin bertanya, tapi masalah masa lalu yang menghalangi. Bagaikan orang asing yang baru bertemu. Setelah seminar selesai, kami akan kembali. Kamu tidak mau kembali menetap di Jakarta? Belum tahu, Dok. Kami juga sibuk meneruskan program spesialis. Waktu tentu saja berlalu, itu berarti akan ada perpisahan. Ayo kita pulang, Radi, Raine. Ray menatap keduanya, kerasa sedih karena waktu selalu cepat berlalu di saat ada kesenangan yang melanda. Mereka pergi, dengan membawa separuh nyawa Ray. Freya yang melihat itu, ikut merasakan apa yang Ray rasakan. Doa tahu bahwa sahabatnya itu sedang menahan tangis. Ayo. Kalian diam saja dengan apa yang aku lakukan, jangan ada yang protes. Freya lalu melangkah dengan cepat. Sayang, tunggu. Teriak Freya dengan suara lembutnya. Jantung Arby berdetak kencang, apalagi saat melihat senyum Freya. Dan apa katanya tadi? Sayang. Freya mendekati mereka, masih dengan senyum cantiknya. Sayang. Up. Belum sempat Arby selesai bicara, Freya sudah merebut Chiro dari pelukan Arby, tanpa memandang pria itu sama sekali. Arby bisa melihat tawa yang tertahan dari sepupu-sepupu sekaligus para sahabatnya itu. Sialan. Echan cepat sembuh, ya. Iya, Echan sembuh kalau ada Momi. Radi dan Raine, suka sama bekal yang tante dokter kasih. Suka banget. Itu yang buat dokter Ray, loh. Enak, kan? Dokter Ray. Iya, dokter cantik ini yang membuat khusus untuk kalian berdua. Ayo bilang apa? Terima kasih dokter, Ray. Enggak mau peluk dan cium. Hasut Freya. Si kembar dengan polosnya memeluk dan mencium Ray, yang hanya bisa diam tanpa berkata apa-apa. Ray, kamu tidak mau memeluk si kembar dan mencium mereka. Tentu saja Ray mau, tapi dia sangat takut. Freya. Seru Mama Marva. Freya hanya memberikan tatapan kesalnya pada wanita paruh baya itu. Ayo Ray, mereka sedang berterima kasih sama kamu. Nanti mereka sedih kalau kamu tidak mau membalas pelukan dan ciuman mereka. Bukan begitu, anak-anak. Iya, Bu Dokter. Ray langsung menghujani mereka dengan pelukan dan kecupan berkali-kali. Sehat selalu ya, dan tumbuh dengan baik. Jadi anak yang berbakti dan hormat pada yang lebih tua. Tuh, dengar apa nasihat Dokter Ray. Harus berbakti pada orang tua, apalagi seorang ibu yang melahirkan kita. Seperti apapun ibu kita, tapi kita wajib menghormatinya, dan tidak berprasangka buruk. Freya mengatakan itu pada si kembar, juga pada Chiro, sambil matanya melirik ibu kandungnya sendiri, yang matanya juga berkaca-kaca. Ingin dia memeluk tubuh Freya, tapi tidak mudah, tentu saja. Doa ibu akan selalu menyertai anaknya, meski mereka jauh, dan tetap akan ada ikatan batin. Lagi, kata-kata itu bukan hanya untuk menyindir, tapi juga untuk mamanya, juga untuk Chiro. Konflik yang membuat mereka harus seperti ini. Ingat, surga anak ada di bawah telapak kaki ibu, sambung Chiro dan si kembar. Good. Anak-anak pintar. Sekarang, Chiro, Radi, dan Raine masuk dulu ke mobil. Jangan lihat keluar, ya. Kenapa kami tidak boleh melihat keluar? Tanya Raine. Ayo, tidak boleh membantah perkataan Momi. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Chiro langsung mengajak Radi dan Raine masuk ke mobil. Setelah memastikan ketiga masuk ke dalam mobil, Freya mendekati Marva. Buff. Perempuan itu menonjok Marva dengan sangat keras. Aku, mewakili Ray untuk menghajarmu. Dia terlalu baik dan lembut untuk melakukan ini. Jadi biar aku saja yang mewakilinya.
Jangan dikira aku tidak tahu siapa ibu kandung si kembar. Marva terbatuk. Tega sekali kalian memisahkan ibu dengan anaknya. Jangan ikut campur, Freya. Viola membantu Marva bangun. Cih. Kamu yang tidak bisa memberikan keluarga terkutuk ini keturunan, kenapa perempuan lain yang menjadi korban? Kalian memanfaatkan dirinya yang lemah. Kalau memang ingin menolong, kenapa tidak kalian berikan saja pengobatan gratis untuk neneknya? Kenapa harus timbal balik? Rei meremas tangannya. Dia sudah berjanji untuk tidak menceritakan semua itu pada siapapun, dan sekarang Freya menunjukkan bahwa dia sangat tahu apa yang dialami Rei. Kalau saja aku tahu, aku yang akan membantunya, bukan orang-orang kelas rendahan seperti kalian. Freya, kamu. Dia menunjuk Viola. Apa kamu bangga menjadi ibu dari anak orang dengan cara seperti ini? Kalau kamu menjadi Rei, apa kamu sanggup menjalani semuanya? Dek. Viola terdiam, apa yang akan dia lakukan kalau dia yang menjadi Rei? Tidak tahu. Membayangkannya saja tidak ingin. Dan Anda? Menatap tajam mamanya Marva. Bagaimana jika anak perempuan Anda diperlakukan seperti ini? Oh, tentu saja tidak tahu apa-apa. Anda kan tidak punya anak perempuan. Tapi bagaimana kalau Anda yang ada di posisi neneknya Rei, tahu saat cucu Anda harus mengalami nasib seperti itu membantu pengobatan Anda? Bagaimana jika Anda yang menjadi Viola, harus membiarkan suami Anda menikah lagi dan memiliki keturunan dari perempuan lain? Apa Anda bisa ikhlas begitu saja? Apa Anda benar-benar bisa membesarkan anak itu dengan lapang dada tanpa mengingat masa lalu? Kalian, coba saja sedikit berpikir jika berada di posisi korban. Anda dan Anda. Bagaimana kalau ibu kalian yang diperlakukan seperti itu? Atau saudara perempuan kalian? Anak kalian? Cucu kalian? Tidak bisa menjawab, kan? Tentu saja, mau bilang tidak terima tapi kalian sendirilah penjahatnya. Kamu sendiri, kamu pikir dirimu yang paling baik. Kamu juga meninggalkan anak kamu saat masih bayi. Viola membalas perkataan Freya. Ternyata otakmu tidak sebagus rupamu, ya. Apa maksud kamu? Bukankah tadi sudah aku bilang? Cobalah berpikir saat kalian ada di posisi korban. Aku yang masih berumur 16 tahun dipaksa menikah. Di saat remaja seusiaku sedang mengalami gejolak anak muda. Main bersama teman, bahkan mungkin sedang berbunga-bunga merasakan cinta pertama. Tapi aku harus dipaksa nikah. Kamu pasti tahu apa saja yang sudah aku alami sejak saat itu. Kalau kamu jadi aku, apa yang akan kamu lakukan? Pasrah begitu saja menerima pernikahan paksa itu? Oh, kamu tidak akan tahu. Kamu kan menikah dengan Marva karena memang kemauan kamu. Tersenyum lebar pada para tamu, menjadi orang yang paling bahagia dan menunjukkan bagaimana seharusnya menjadi ratu sehari. Dek. Jantung Viola berdetak kencang. Selama ini dia sibuk sendiri dengan perasaannya. Memikirkan dirinya yang dikhianati suami yang menikah lagi meski itu keinginan kakek Marva. Dia tidak peduli dengan Rei yang sebenarnya juga menjadi paling menderita di sini. Harus meninggalkan anak dan diceraikan. Kalau dia yang menjadi Freya, mungkin depresi dan sudah berakhir di alam kubur. Di saat remaja perempuan lain membanggakan bentuk tubuhnya yang ideal, aku harus hamil dan merasakan perubahan di tubuhku bukan aku menyesali telah mengandung dan melahirkan Ciro. Tapi kalian yang pernah merasakan muda, tidak bisakah berpikir apa yang sudah kalian rebut dari kami? Diam, tidak ada yang menjawab, karena apa yang dikatakan Freya memang benar. Ayo Rei, bicara untuk menyadarkan mereka juga enggak akan selesai. Otak mereka bebal. Freya menarik tangan Rei, tapi gadis itu masih berdiri di tempat. Bukan maksud Freya ikut campur. Tapi dia terlalu baik. Dia pertama yang sangat baik padaku, jauh sebelum aku bertemu dengan kalian. Dia yang menolong aku dari preman. Yang membuat aku bisa mendapatkan tas baru dan sepeda merah itu.
Memberikan aku modal untuk berjualan kue lebih banyak lagi. Dia yang memberikan aku tempat tinggal saat aku dan nenek diusir dari kontrakan karena tidak bisa membayar uang sewa berbulan-bulan. Bahkan aku dan nenek bisa tinggal di tempat baru yang lebih bagus tanpa memikirkan uang sewa. Aku tinggal di sana dengan gratis. Kalau saja dulu Freya tidak menghilang tanpa jejak, aku yakin dia juga yang akan menolong aku. Jadi tolong, jangan membenci Freya karena kebaikannya padaku. Rei pergi bersama sahabat-sahabatnya, meninggalkan mereka yang diam dan cukup syok dengan apa yang Rei katakan. Jadi mereka sudah lama berteman. Jadi Freya yang memberikan sepeda merah itu. Jadi mereka selalu ada di lingkaran yang sama dan saling berhubungan. Dan tentu saja mereka tahu kenapa saat itu Freya menghilang selama berbulan-bulan dari sekolah. Mommy. Chiro langsung keluar lagi dari dalam mobil saat melihat Freya mau pergi, dan seperti biasa yang selalu diikuti oleh Radi dan Raine. Mommy mau pulang. Iya, sayang. Radi, Raine, Dr. Rei pulang dulu ya. Ngomong-ngomong, kalian mirip loh, sama Dr. Rei, lanjut Freya sambil melirik keluarga Arturo. Viola menggelengkan kepalanya, tidak mau kalau sampai Freya membocorkan rahasia mereka. Benarkah mirip? Tanya Radi, yang wajahnya memang sangat mirip Rei. Iya. Nama kalian kan Radi Kama dan Raine Kalila. Mirip, kan? Apa hubungannya dan miripnya, buaya? Nama Dr. Rei kan, Reinata Kirei. Reinata Kirei, Radi Kama, Raine Kalila, RK. Inisial nama kalian sama, kan? Wah, benarkah? Iya. Mirip. Kebetulan banget ya, buaya. Iya, kebetulan banget, ya. Ucap Freya sambil menekankan kata kebetulan dan tersenyum puas melihat ekspresi keluarga itu. Kalian mau kan, mendoakan Dr. Rei? Aku doakan, semoga dokter cantik sehat selalu, ucap Radi. Aku doakan apa, ya? Tanya Raine. Oh ya, aku doakan dokter cantik selalu bahagia, punya suami yang ganteng seperti ayah, punya anak yang tampan dan cantik seperti kami, punya boneka yang lucu seperti punyaku, punya. Stop. Kenapa kamu berdoa seperti itu? Tanya Radi. Kan seperti teman kita, Naysila. Naysila adalah teman sekelas mereka yang tidak memiliki ayah karena ayahnya sudah meninggal. Duh, kalian bertiga bikin gemes banget, sih, ucap Monik sambil mencium ketiga anak itu. Leta dan Zilda juga tidak mau ketinggalan, mereka ikut memeluk Chiro dan si kembar. Kami pulang dulu, ya. Wajah ketiga anak itu langsung muram. Jangan sedih, nanti dokter akan ada tugas lagi di sekolah kalian. Asik, bawakan kami bekal lagi, ya. Tanya Raine. Oke. Minta dong, sama Dr. Rei. Dokter cantik, mau kan membuatkan bekal untuk kami? Iya, Bu, ndak, bawakan bekal untuk kalian, iya. Rei kembali memeluk dan mencium keduanya. Para dokter cantik itu lalu meninggalkan ketiga bocah, yang disaksikan tatapan para orang dewasa lainnya dengan perasaan campur aduk. Lihat kan, gara-gara ulah kamu, Freya jadi ikut-ikutan sinis ke aku. Dia kan memang selalu sinis ke kamu, celetuk Marcel, yang langsung mendapatkan lirikan tajam dari Erlangga. Aku bilang juga apa, Rei itu ada di luar negeri. Kamu sih, enggak percaya. Tahu, dia pikir gadis seperti Rei tidak akan kuliah ke luar negeri. Rei akan berubah kalau bergaul dengan Freya. Maksud kamu apa, Kamu mau bilang kalau Freya memberikan pengaruh buruk pada mantan istri si Kadal. Bukan itu, kalian lihat sendiri kan, bagaimana mereka saling membela. Rei yang pendiam sudah berani mengungkapkan perasaannya. Kamu juga Mar, kenapa tidak bilang kalau Momi Chiro ada di Jakarta? Dasar kau pria Kadal, mau merebut Freya dari Chiro. Ya ampun, mana aku tahu Freya ada di sini. Lagi pula kenapa kalian malah menyudutkan aku?
Sudah aku bilang, keluarga kita sepertinya kena kutuk. Amit-amit kalau Chiro bernasib sial. Arbi langsung menghampiri Chiro yang masih menatap kepergian Naya. Dia menggendong Chiro dengan posesif dan berdoa semoga anaknya akan selalu beruntung dalam segala hal. Marva yang terpengaruh omongan Erlangga, juga mendekati si kembar. Betapa malunya keluarga Arturo, karena kejadian ini, keluarga Zanuar keluarganya Freya, jadi tahu masalah keluarga mereka. Di rumah, masing-masing memikirkan apa yang telah terjadi tadi. Bagaimana kalau anak atau cucunya berasa di posisi Rei? Bagaimana kalau anak atau adik perempuannya bernasib seperti Rei? Bagaimana kalau dia yang ada di posisi Rei? Bagaimana kalau dia ada di posisi Viola? Rei dan Viola sama-sama menjadi korban, hanya saja Viola lebih beruntung. Biasanya, istri pertama akan tersingkir karena tidak bisa memberikan keturunan, tersingkir oleh istri kedua yang memberikan keturunan, dua sekaligus, lagi. Tapi di sini, justru yang memberikan keturunan yang tersingkir. Apa penyebabnya? Apakah karena status sosial mereka yang jauh levelnya? Atau prinsip bahwa tidak pernah ada perceraian, karena yang orang-orang tahu bahwa Viola lah istri Marva. Tidak mau melukai Viola, tapi menyakiti Rei. Tidak ingin menyakiti Rei, tapi melukai Viola. Monique melirik Iqmal, ingin mengucapkan sampai jumpa tapi merasa canggung. Bagaimanapun juga, mereka adalah sahabat yang sudah 2 kali berpisah karena keadaan. Seharusnya saat bertemu kembali, mereka bisa berpelukan dan cipika-cipiki. Bercerita tentang masa-masa saat mereka jauh. Maafkan aku Rei, harus bersikap seperti tadi. Tidak apa, justru aku sangat berterima kasih padamu. Aku tahu, pasti kamu takutkan mereka akan marah dan menyeret kamu ke meja hijau karena membongkar rahasia mereka. Tapi kamu tenang saja, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Kalau ada apa-apa, kamu langsung bilang padaku atau yang lain. Maaf kalau aku harus mengatakan ini, tapi kalau kamu melawannya sendiri, kamu tidak akan menang. Mereka memiliki uang dan kekuasaan, sedangkan kamu tidak. Rei sama sekali tidak marah, karena apa yang dikatakan oleh Naya benar sekali. Tapi kamu punya aku. Memangnya kamu punya uang dan kekuasaan, Nay? Celetuk Zilda, yang langsung mendapat lirikan dari Monique dan Leta. Zilda hanya menyengir saja. Mereka tidak akan mudah mengganggu kamu, kalau kamu ada di dekat aku. Bukannya aku sombong, tapi aku lebih mengenal keluarga itu seperti apa. Mereka itu sangat menjunjung nama baik keluarga, kalau kamu dipidanakan oleh mereka, aib mereka sendiri yang akan terkuak. Benar juga, ya. Zilda, Monique dan Leta mengangguk. Sekarang tidur, punya urusan dengan mereka butuh tenaga yang besar, hati yang lapang, otak yang cerdas. Sementara para wanita bisa tidur nyenyak dengan bermimpi indah, para pria galau di tempat masing-masing. Marva memikirkan apa yang Freya katakan, yang juga mempengaruhi pikirannya. Apa Viola benar-benar tulus menyayangi Radi dan Raine? Yang Marva lihat, Viola memang tulus, tapi hati siapa yang tahu, kan? Bisa saja Viola hanya berpura-pura. Marva sendiri, terlepas dari siapa ibu kandung si kembar, tentu saja dia sangat menyayangi, mereka kan anak kandungnya. Anak kandung. Benar, Marva sayang karena si kembar anak kandungnya. Entah siapapun ibu mereka. Toh dia yang dengan kesadaran penuh menghamili Rei, bukan perempuan itu yang menjebaknya. Rei juga melakukan itu atas dasar kewajiban, bukan karena Rei yang meminta lebih dulu. Kewajiban. Benar, kewajiban karena perjanjian, bukan karena kewajiban sebagai istri. Marva menghela nafas berat. Kepalanya seperti mau pecah. Masalah tiba-tiba saja saat Rei kembali hadir. Masalah. Memang apa yang Rei lakukan hingga membuat masalah? Tidak ada. Bahkan perempuan itu sama sekali tidak memandang dirinya, juga keluarganya. Marva seperti butiran debu di hadapan perempuan itu.
Apa dia tidak memandang aku sebagai mantan suaminya? Tapi Freya juga bersikap seperti itu pada Arby. Apa semua perempuan yang berpisah harus selalu menyimpan dendam? Apa tidak bisa bersikap seperti teman lama yang kembali bertemu dan bersikap biasa-biasa saja? Namun hati lainnya lah yang menjawab. Bagaimana bisa bersikap biasa-biasa saja setelah dihamili dan berpisah? Seperti tadi apa yang Freya katakan, bagaimana kalau mereka yang ada di posisi Rei? Tentu saja tidak mudah. Pasti juga akan memiliki rasa benci dan sakit hati. Bahkan mungkin menyumpahi agar hidup kami tidak bahagia. Hati kecilnya bertanya, apa selama ini hidupnya bahagia setelah Rei pergi? Entahlah, Marva sendiri juga tidak tahu. Dia tetap menjalani aktivitasnya seperti biasa, dan dengan kehadiran si kembar, hidupnya memang lebih berwarna. Tapi memang sedikit ada yang mengganjal. Memang ada pertengkaran kecil dengan Viola, tapi itu wajar kan? Dia dan Viola bukanlah tokoh novel yang diceritakan hidup bahagia dengan suami atau istri tanpa konflik setelah konflik besar selesai. Kenapa takdirku seperti ini? Kenapa serumit ini? Pagi menjelang, Rei bangun dengan perasaan yang berbeda. Ada perasaan bahagia, tapi juga sedih. Jangan memikirkan apa yang membuat kamu sedih, pikirkan saja apa yang membuat kamu senang. Radi dan Raine, tentu saja mereka yang membuat hati Rei merasa ringan. Tadi malam adalah satu kemajuan dalam hidupnya. Bisa bicara, memeluk bahkan mencium anak-anaknya. Dan semua itu berkat Naya. Entah bagaimana dia bisa membalas kebaikan sahabatnya itu. Dia hanya bisa berdoa semoga sahabatnya akan hidup bahagia. Rei melihat Naya yang sudah menyibukkan diri di dapur. Mereka saat ini sudah tinggal di apartemen. Ayo kita buat sarapan yang enak. Rei mengangguk cepat. Tidak lama kemudian yang lain ikut bergabung. Mereka pergi ke tempat tugas masing-masing, sebelum nanti siang akan mengikuti seminar. Senyum tidak lepas dari wajah manis Rei. Dia seperti merasakan jatuh cinta, tapi ini bukan cinta biasa. Cinta pada anak-anak dia yang tentu saja lebih murni. Hari juga terasa lebih singkat, tanpa terasa Rei sudah ada setengah hari di sini. Dia mulai melangkahkan kakinya, dan senyum di wajahnya langsung menghilang saat melihat seseorang yang tidak ingin dia lihat. Ada apa? Aku mau bicara dengan kamu. Aku sibuk, sebentar lagi ada seminar. Kita bisa bicara di jalan. Biar aku yang mengantar kamu. Rei tahu ini akan terjadi. Setelah kemunculan dan pertemuan mereka yang tidak diduga, tentu saja dia pasti akan langsung dicari. Namun sebelum Rei melangkahkan kakinya, dia memandang seseorang yang juga sedang melihatnya. Istri kamu ada di belakang. Mungkin kalian tidak saling menceritakan kalau ingin menemui aku. Marva dan Viola sama-sama tersindir. Dia memang tidak bilang pada Viola kalau mau bertemu dengan Rei. Sedangkan Viola juga diam-diam ingin menemui Rei. Tapi sebelum dirinya sembunyi saat melihat sudah ada Marva, dia langsung ditegur oleh Rei. Tertangkap basah. Jangan libatkan aku dalam urusan rumah tangga kalian. Tapi kamu memang sudah merusak rumah tangga aku. Memangnya apa yang aku lakukan? Aku tidak merebut suami kamu, tidak juga menggodanya. Vio, ayo. Marva langsung menarik tangan Vio. Kamu ini apa-apaan, sih? Kenapa menuduh sembarangan? Aku kalut. Aku takut kalau dia kembali masuk ke kehidupan rumah tangga kita. Dan merebut kamu juga anak-anak dari aku. Aku tidak mau kehilangan mereka. Marva diam. Dia tidak bisa menyalahkan Vio seutuhnya. Istri mana yang tidak panik melihat mantan istri suaminya kembali hadir? Apalagi ada pengikat di antara mereka. Sedangkan dia memang masih menjadi istri Marva, tapi tanpa anak. Posisinya tentu saja sangat terancam. Jangan marah. Tolong mengerti perasaanku. Kamu juga, kesini tidak bilang padaku. Apa kamu ingin bernostalgia dengan dia? Marva menghela nafas berat.
Aku hanya ingin bicara dengannya. Dan menyelesaikan masalah yang dulu belum diselesaikan. Aku tidak bilang, karena tidak mau kamu salah paham. Tapi dengan kamu tidak bilang, justru membuat aku jadi salah paham. Lagi pula, masalah apa yang belum kamu selesaikan? Dia sendiri yang pergi dengan kesadaran. Sudah, kalau kamu mau aku mengerti kenapa kamu ke sini tanpa meminta izin dariku, aku harap kamu juga seperti itu. Kita berdua sama-sama salah. Ya, mereka berdua sama-sama salah. Baru satu malam, dan itu hanya beberapa jam saja, tapi Ray sudah berhasil memporak-porandakan kehidupan mereka. Ray menghela nafas, belum apa-apa dia sudah mendapatkan perlakuan seperti ini. Dia melihat ke sekelilingnya, untung saja sepi, kalau tidak, pasti dirinya sudah dicap sebagai pelakor. Ray memasuki taksi yang sudah dia pesan. Ray melihat penampilannya dari bayangan kaca taksi. Dia bukan lagi Ray yang dulu. Dia sudah punya cukup uang sekarang, meski memang tidak sekaya keluarga Arturo, tapi dia jelas bukan lagi Ray si gadis miskin penjual kue. Dia punya pendidikan yang bagus, pekerjaan yang baik, uang yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apalagi yang kurang? Dia yakin suatu saat nanti akan mendapatkan pasangan yang bisa menerima masa lalunya. Yang tidak ilfil dengan dirinya karena telah menjual diri demi kesembuhan neneknya. Dia ingin, bukan hanya calon suaminya saja yang akan menerima dia dengan tulus, tapi juga keluarga suaminya. Ada hal yang bisa Ray ambil hikmahnya, bahwa dirinya bukanlah perempuan mandul, jadi tidak perlu khawatir soal keturunan. Seperti Marva dan Viola. Bukan berarti dia mengatakan Viola itu mandul, hanya saja mungkin mereka belum diberikan rejeki untuk memiliki anak bersama, sehingga dialah yang harus menjadi pengganti. Ngomong-ngomong soal anak, bagaimana kalau nanti Viola punya anak sendiri? Apakah dia akan tetap menyayangi si kembar? Apakah Marva akan tetap peduli dengan Radi dan Raine, saat istri sahnya sendiri akhirnya bisa memberikan keturunan yang sebenarnya? Hati Ray menjadi gelisah. Bagaimana nanti nasib anak-anaknya? Apa akan dibuang seperti dirinya? Ray berdoa, semoga kebahagiaan selalu menyertai anak-anaknya. Dia tidak peduli dengan dirinya, selama anaknya bahagia, maka dia juga akan bahagia. Jangan mencemaskan sesuatu yang belum terjadi Ray, dan belum tentu akan terjadi. Malam harinya, para wanita itu berbagi pengalaman mereka hari ini. Aku diteror. Aku juga. Aku biasa saja. Akulah yang meneror mereka. Coba kalau kalian lihat bagaimana wajah Arby, Iqmal, Marcel, Vian dan Marva. Oh, sama asistennya si Arby itu. Naya tertawa saat mengingat kejadian tadi siang. Kalau kamu Ray, siapa yang lebih dulu tiba di tempat kamu? Tanya Naya. Hampir bersamaan, Marva dan Viola. Kenapa kamu bisa tahu? Tahulah, istrinya pasti kalut melihat kamu malam itu. Maaf ya Ray, tapi tentu saja bagi istrinya, kamu itu pelakor. Monique, Meta, dan Zilda mau tertawa, tapi takut Ray salah paham. Kalian kalau mau ketawa, ya ketawa saja. Aku tidak masalah, karena kalian tahu cerita yang sebenarnya, bagiku itu sudah cukup. Tenang saja, kami akan terus mendukung kamu. Kalau seperti ini, aku takut untuk menikah, ucap Monique, yang dikatakan dengan sungguh-sungguh. Naya menghela nafas, dia juga tahu apa yang Monique rasakan. Dia merangkul sahabatnya itu, mencoba menenangkan. Setiap orang pasti punya masalah, kalau tidak, berarti mati, dong. Monique tertawa, benar apa yang dikatakan oleh Naya. Orang hidup pasti punya masalah, entah besar atau kecil. Yang penting bagaimana menyikapinya saja. Namun melihat teman-temannya yang seperti ini, tentu saja dia punya rasa khawatir sendiri. Naya tahu, selain 4 sekawan biang rusuh itu Arby, Iqmal, Vian dan Marcel tidak pernah ada pria yang dekat dengan Monique.
Jodoh seperti apa yang akan Monik dapatkan nanti?